Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, perkenalkan nama saya Gilang Setiawan Sri Sudarso Putra sebagai salah satu mahasiswa di BINUS Online Learning di jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait paper yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Proyek Carryover berbasis web menggunakan Scrumban. Jadi outline kita pada video kali ini ada 4. Yang pertama terkait pendahuluan, kemudian ada gagasan, ketiga ada kesimpulan, dan yang terakhir ada lampiran untuk paper ini. Kita mulai dari latar belakang. Jadi PT XYZ merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang telekomunikasi dengan pengelolaan proyek mitra-mitra perusahaan secara terpusat yang menemukanali permasalahan berulang sejak tahun 2012 terkait keterlambatan pembayaran proyek kepada mitra-mitranya sehingga terjadi carry over bertahun-tahun ke tahun-tahun berikutnya. Identifikasi yang dilakukan dengan sebagai penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain ada yang pertama, kurangnya kelengkapan dokumen pendukung, kedua terkait perhitungan antara revenue dan beban yang tidak match, kemudian yang ketiga ada disiplin operasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah merancang sistem informasi berbasis web yang akan digunakan oleh Satgas CO dan pihak terkait lainnya untuk pengelolaan dan pemantauan terhadap proyek-proyek carryover yang terintegrasi sesuai dengan tata kelola dan proses bisnis perusahaan. Kemudian untuk manfaatnya yang pertama bagi PT XYZ sendiri yaitu memperoleh sistem informasi yang dapat digunakan untuk penanggulangan masalah berulang yang terjadi selama bertahun-tahun, kemudian juga membantu kelancaran proses bisnis perusahaan yang mampu mengurangi proyek-proyek yang berpotensi terjadi carryover. Kemudian manfaat bagi Satgas CO dan unit terkait yang pertama memudahkan pengelolaan dan pemantauan proyek-proyek carryover sesuai dengan target dan baseline yang sudah ditentukan. Yang kedua, mengurangi terjadinya potensi human error dengan menghindari pekerjaan secara manual yang berlebih. Dan yang ketiga, memberikan keamanan data yang lebih terjamin dan privilege para PIC lebih terstruktur. Kemudian manfaat bagi penulis sendiri yang pertama memperoleh pengalaman dalam pekerjaan untuk menangani permasalahan dari proses bisnis dalam PT XYZ dengan lebih mendalam. Yang kedua, menerapkan keilmuan dalam kegiatan pengembangan sistem informasi sesuai dengan program studi dan proses pembelajaran yang terjadi di BINUS Online Learning. Dan yang ketiga, mampu meninggalkan sebuah warisan yang memberikan manfaat bagi banyak pihak saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian gagasan yang penulis ambil di sini yang pertama bahwa Satgas CO kurang mendapatkan informasi terhadap progres masing-masing proyek sehingga orkestrasi terhadap unit yang berkepentingan terhadap status tersebut tidak maksimal. Kemudian analisa yang kedua itu saat ini Google Sheet memudahkan dalam melakukan kolaborasi antar unit tetapi terjadi inefisiensi karena penginputan ganda di mana para PIC juga harus melakukan pengelolaan terhadap proses bisnis dengan menggunakan sistem SAP. Analitik yang dilakukan menggunakan tools ini juga kurang maksimal karena belum sepenuhnya dilakukan otomasi kepada template laporan yang dipaparkan rutin. Kemudian yang ketiga, tools ini hanya membantu pengelola kemajuan proyek secara umum saja, sehingga Satgas CO tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses yang terjadi di belakang layar karena kurangnya insight yang didapat apabila tidak turun langsung ke operasional bisnis. Jadi, gagasan utama yang diambil yaitu sistem informasi dalam aplikasi dashboard berbasis web yang dihosting melalui server internal perusahaan PT XYZ sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada rincian sumber daya. Yang pertama ada tabel terkait sumber daya manusia. Ada posisi yang pertama di Project Manager, jumlahnya 1 dengan total biaya 48 juta rupiah. Kemudian yang kedua sistem analis, jumlahnya 1, biayanya total 33 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ada data scientist dengan jumlahnya 1 dan biaya total 36 juta rupiah. Yang keempat UI UX designer dengan biaya 30 juta rupiah. Dan yang terakhir software engineer dengan jumlah 2 dan biaya satunya 39 juta jadi total biaya 78 juta rupiah. Dengan subtotal untuk sumber daya manusia itu 225 juta rupiah. Kemudian di tabel kedua ada sumber daya mesin. Yang pertama dari kategori hardware ada laptop untuk jenis Lenovo ThinkPad dengan jumlah 5, biayanya 10 juta rupiah per unit dengan total biaya 50 juta rupiah. Kemudian nomor 2 dari kategori software ada jenis domain website jumlahnya 1. Ini untuk 1 tahun biayanya 250.000 dengan total biaya juga 250.000 untuk 1 tahun. Kemudian yang terakhir dari software juga jenisnya untuk Figma atau aplikasi desain yang digunakan jumlahnya 2
dengan biaya 1.125.000 dengan total biaya 2.250.000. Dengan subtotal 52.500.000 rupiah untuk sumber daya mesin, menjadikan totalnya antara sumber daya manusia dan sumber daya mesin yaitu 277.500.000 rupiah. Di sini untuk timeline selama proyek berlangsung yaitu 6 bulan atau setengah tahun. Kemudian metode yang digunakan yaitu Scrumban, merupakan integrasi Agile dari kerangka Scrum dan Kanban di bawah naungan prinsip-prinsip manifesto Agile dan atas dasar empirisme. Scrumban menurunkan beberapa rangkaian praktik yang berguna dari Scrum dan Kanban dan merupakan kerangka kerja yang kuat yang mendaur ulang berputar dalam transformasi Agile untuk mengatasi masalah yang tidak terduga. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Dari empirisme Agile, pilar, value, dan event, dan ada workflow system, visualization, ditemukanlah Scrum dengan Kanban. Kemudian dari papan Kanban sendiri ada di sebelah kiri gambarnya, di mana papan Kanban ini memvisualisasikan berbagai status dari setiap item pekerjaan selama transisinya dan membantu mengukur kemajuan aktivitas pengembangan. Transparansi tentang peralihan item pekerjaan yang membantu dalam work item management atau WIM dengan mengurangi lead item dan meningkatkan produktivitas tim pengembangan. Mengoptimalkan alur kerja adalah tujuan utama Kanban yang dapat dicapai dengan bantuan praktik Kanban seperti membatasi WIP atau work in progress, visualisasi WFM atau workflow management, dan inspeksi DOW atau definisi of workflow, dan flow matrix WIP atau work in progress, cycle item, WIA atau work item H, dan throughput. Kemudian saya tambahkan juga sebuah use case diagram di sini yang membantu bagaimana nanti dashboard Satgas CO akan bekerja. Jadi dari Satgas CO memiliki flow item activity di sini ada check progress baseline, yang kemudian activity kedua menyelesaikan kendala proyek, yang ketiga ada mengelola data proyek. Kemudian di unit terkait dengan activity yang pertama menganalisis simptom proyek, kemudian yang kedua mengolah data proyek, yang ketiga mengolah data proyek, yang keempat update kemajuan proyek, dan kelima input proyek carryover. Di sini ada relasi include dari menganalisis simptom proyek, include untuk menyelesaikan kendala proyek, dan mengolah data proyek ada exclude ke update kemajuan proyek, dan input project carryover itu include dengan update kemajuan proyek. Langkah strategis yang penulis ambil yaitu yang pertama melakukan perekrutan dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan dan implementasi sistem informasi. Yang kedua melakukan wawancara dan field research terkait proses bisnis perusahaan dan alur penyelesaian proyek-proyek carryover. Yang ketiga mendokumentasikan kebutuhan yang diperlukan berdasarkan hasil wawancara dan field research yang telah dilakukan. Yang keempat membangun aplikasi dalam bentuk most viable product atau MVP untuk dilakukan usability testing terhadap calon pengguna. Yang kelima memperbaiki, meningkatkan, dan melakukan improvisasi berdasarkan hasil pengujian sebelumnya. Yang keenam mengadakan perilisan massal bersama dengan pemaparan standard operation procedure atau SOP untuk seluruh unit terkait. Yang ketujuh melakukan pemeliharaan, evaluasi, dan perancangan terhadap segala aspek proyek sistem informasi untuk menghindari potensi resiko yang mungkin terjadi. Kesimpulannya, jadi sistem informasi yang kompeten merupakan solusi esensial yang diperlukan oleh PT XYZ apabila keseluruhan alur penyelesaian proyek carryover dapat diimplementasikan secara komprehensif agar turut memberi kelancaran pada proses bisnis perusahaan. Dengan gambaran sistem informasi yang digagas pada karya ilmiah ini, penulis mengharapkan kehadiran aplikasi berbasis web ini mampu meningkatkan kemampuan kolaborasi yang efektif dan memberikan dampak yang nyata pada perusahaan. Jadi prediksi hasil yang bisa diambil yang pertama yaitu Satgas CO mampu melakukan penyelesaian tugas dan melakukan orkestrasi dengan lebih maksimal. Yang kedua, dashboard ini terintegrasi dengan sistem SAP perusahaan dan aplikasi pendukung lainnya sehingga kredibilitas dan akuntabilitas datanya dapat lebih terjaga. Dan yang terakhir, perusahaan dapat menggunakan sistem informasi ini secara berkelanjutan karena mampu membantu proses bisnis perusahaan sehingga dapat meningkatkan performansi perusahaan PT XYZ. Oke, yang terakhir ada lampiran pertama terkait timeline pengembangan. Jadi dari epics yang sudah disiapkan ada 12 epics dengan timeline dari week 1 Februari hingga ke week 4 Juli atau kita hitung totalnya ada 6 bulan. Mulai dari research dan initialization, kedua dari requirement analysis, 3 ada design prototyping, yang 4 early testing, yang kelima development implementation. Dilanjutkan dengan nomor 6 MVP testing, yang ketujuh ada feedback dan improvement,
Ke-8 ada integration dan unit testing. Ke-9 ada application release. 10 ada documentation dan demo. 11 operation and maintenance, dan 12 project closing. Kemudian lampiran kedua ada kebutuhan perekrutan SDM. Untuk yang pertama di posisi project manager, deskripsi pekerjaan dan persyaratannya seperti ini. Kemudian yang kedua ada sistem analis, deskripsi pekerjaan dan persyaratannya seperti ini. Ada data scientist, deskripsi pekerjaan dan persyaratannya seperti ini. Keempat ada UI UX designer, persyaratannya dan pekerjaannya. Kemudian yang kelima ada deskripsi pekerjaannya dan persyaratannya seperti ini. Oke, terima kasih dari saya. Kita tutup pada video kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.